membawakan lagu pujian. Wireless mas. Wireless.
Kepada anak-anak kami semuanya di sini mengucapkan selamat ya buat kalian semua. Kalian sudah naik kelas, itu artinya kalian semua sudah memasuki perjuangan yang baru ya. Selamat sekali lagi, Tuhan memberkati, kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas berkat penyertaan-Mu buat kami, sehingga kami boleh bersama dengan anak-anak kami sekolah minggu pada saat ini di bait-Mu yang suci ini. Kami bersyukur Tuhan karena adanya mereka di tengah-tengah keluarga sebagai anak, dan kehadiran mereka sebagai anak-anak Tuhan di rumah-Mu yang kudus ini adalah berkat yang luar biasa yang kami terima dalam hidup kami. Karena itu kami mau menyerahkan anak-anak kami ini ke dalam tangan kasih Tuhan. Mereka baru saja memasuki tahapan yang baru dalam pertumbuhan mereka, juga dalam pendidikan mereka. Biarlah kiranya tumbuh kembang anak-anak kami ini kami serahkan ke dalam tangan kasih Tuhan. Tuhan memberikan kesehatan, Tuhan menambahkan hikmat pertumbuhan kepada mereka, sehingga mereka kelak boleh menjadi anak-anak yang tetap setia kepada Tuhan, anak-anak yang dapat dibanggakan oleh orang tua. Kami berdoa ya Tuhan, kiranya tidak satu pun dari antara mereka yang menyimpang dari jalan Tuhan, tapi mereka tetap jadi anak-anak yang tetap setia kepada Tuhan sampai akhir hayat mereka. Kami berdoa untuk kebutuhan-kebutuhan hidup mereka. Tuhan mencukupkan. Tuhan memberkati pekerjaan orang tua mereka. Tuhan memberkati saudara-saudari mereka, supaya seluruh apa yang mereka impikan dalam hidup mereka ke depannya boleh tercapai dengan baik. Kami juga berdoa untuk guru-guru mereka, baik di sekolah juga di sekolah minggu. Biarlah Tuhan juga tetap memberikan sukacita kepada seluruh guru-guru mereka, supaya mereka dapat memberikan yang terbaik untuk pelayanan mereka, sehingga anak kami ini boleh semakin tetap bertumbuh di dalam Tuhan. Tuhan memberkati orang tua mereka satu persatu. Tuhan memberkati pekerjaan mereka, sehingga mereka boleh memberikan yang terbaik untuk memenuhi kebutuhan hidup dari anak-anak kami ini. Inilah doa kami seluruhnya ke hadapan Tuhan. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan mulai ibadah kita. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 10 ayat 1, 2, dan 3. Pujilah Tuhan Sang Raja yang Maha Mulia, segenap hati dan
Tuhan yang bijak mengubah tubuhmu dalam kasih-Nya seluruh hidupmu tertutup. Hatimu telah berulang kali engkau oleh sayapnya terlindung. Pujilah Tuhan yang dapat dan mau melakukan jauh melebihi doamu dan yang kau rindukan. Ingat teguh, Dia berkuasa penuh, kasih-Nya terus kau temukan. Di dalam nama Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus Khalik langit dan bumi. Amin. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, anugerahkanlah dan tumbuhkanlah iman yang sungguh di dalam hati kami. Teguhkanlah iman kami setiap hari untuk menghadapi beragam pencobaan. Ajarlah kami untuk mengasihi Engkau dan sesama kami, supaya hidup kami mencerminkan kebaikan dan rahmat-Mu yang besar. Berikanlah juga kepada kami pengharapan yang hidup, agar kami senantiasa bersukacita menantikan datangnya kerajaan-Mu dan melakukan kehendak-Mu dalam hidup kami sehari-hari. Di dalam nama anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita puji Tuhan melalui Kidung Jemaat nomor 403 ayat 1 tambah ayat 3. Hujan berkat kan tercurah, itulah janji kudus. Hidup segar dari sorga kan diberi penebus. Hujan berkat-Mu, itu yang kami perlu. Firman Tuhan sebagai pendahuluan khotbah pada minggu ketiga setelah Trinitatis diambil dari Yesaya 66 ayat 10 sampai dengan ayat 14. Marilah kita baca secara bergantian dan di ayat terakhir kita baca bersama.
Yesaya 66 ayat 10 sampai dengan ayatnya yang ke-14. Bersukacitalah bersama-sama Yerusalem dan bersorak-soraklah karenanya, hai semua orang yang mencintainya. Bergiranglah bersama-sama dia segirang-girangnya, hai semua orang yang berkabung karenanya. supaya kamu mengisap dan menjadi kenyang dari susu yang menyegarkan kamu, supaya kamu menghirup dan menikmati dari dadanya yang bernas. Sebab beginilah firman Tuhan, sesungguhnya aku mengalirkan kepadanya keselamatan seperti sungai dan kekayaan bangsa-bangsa seperti batang air yang membanjir. Kamu akan menyusu, akan digendong, akan dibela-belai di pangkuan. Seperti seseorang yang dihibur ibunya, demikianlah aku ini akan menghibur kamu. Kamu akan dihibur di Yerusalem. Kita baca bersama. Apabila kamu melipatnya, hatimu akan girang, dan kamu akan seperti rumput muda yang tumbuh dengan lebat, maka tangan Tuhan akan nyata kepada hamba-hambanya, dan amarahnya kepada musuh-musuhnya. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan, memeliharanya, serta mengamalkannya. Amin. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 24B, ayat 1 dan ayat 2. Sengsaraku, ku berseru, ya Tuhan, dengarlah suara hamba-Mu, doaku pun kabulkan. Jikalau kesalahanku terus teringat oleh-Mu, tak dapat ku bertahan. Namun ya Tuhan, padamu terdapat pengampunan. Kesalahanku Kau tebus, kasih-Mu Kau tunjukkan. Tiada insan yang benar, tetapi rahmat-Mu besar. Terpujilah nama-Mu. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini mari kita datang ke hadapan Tuhan, memohon pengampunan atas segala dosa dan kesalahan yang kita buat. Kita berdoa dalam hati masing-masing. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, Engkaulah Tuhan yang berkuasa mengampuni segala dosa umat manusia, dan pengampunan-Mu telah Engkau nyatakan melalui Yesus Kristus, anak-Mu yang tunggal Tuhan kami. Tolong dan kasihanilah kami, agar kami yakin dan percaya akan pengampunan dosa kami, sehingga kami benar-benar hidup dalam damai sejahtera dengan Engkau dan dengan sesama kami. Ya Roh Kudus, terangilah hati dan pikiran kami, sehingga kami tidak merasa bimbang akan kasih setia-Mu, dan kami beroleh kekuatan untuk melakukan kehendak-Mu. Sekarang kami persembahkan diri dan jiwa kami kepada-Mu sebagai persembahan yang hidup,
kudus dan mulia di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Marilah kepadaku semua yang letih dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari PKJ 227 ayat 1 dan ayat 2. Andaikan surya pagi tersembunyi, enggan tampilkan sinar yang terang, aku bayangkan hidup menyendiri dan kegelapan membuat seram. Tapi cahaya Tuhan menyinari sampai ke hati, sampai ke hati, akan tebiskan tirai halang pandang, terlihat surya yang cemerlang. Aku abaikan hidup duniawi, karena itu pun anugerah. Ingin sekali hidup tenang damai, serta nikmati ciptaan megah. Tetapi puncak damai sejati, rumahmu nanti akan kurai mahkota yang abadi, hidup di surga, surga tenang. Hukum Tuhan sebagai petunjuk hidup baru diambil dari hukum Taurat Tuhan yang ke-9 dan yang ke-10 beserta artinya. Hukum Tuhan yang ke-9, janganlah mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Maksudnya adalah kita harus hormat dan kasih kepada Allah, sebab itu jangan kita mendustai, mengkhianati ataupun memfitnah, maupun bersaksi dan berjanji palsu dan merendahkan martabat orang lain. Kita harus saling menopang dan menyatakan sejujurnya bahwa hanya menyaksikan kebaikan orang lain. Janganlah bersaksi atas perkara yang tidak jelas diketahui, sebab Tuhan menginginkan kita hidup sebagai orang yang percaya dalam hal yang kecil maupun yang besar. Hukum Tuhan yang ke-10, janganlah mengingini rumah sesamamu, janganlah mengingini istrinya atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Maksudnya adalah kita harus hormat dan kasih kepada Allah, sebab itu janganlah kita memanfaatkan kesempatan untuk menipu dan memperdaya orang lain, untuk menguasai harta dan warisannya. Kita harus menolong mereka, mengusahakan miliknya, jangan menghasut istrinya maupun pembantunya. Sepatutnya pula kita menasihati dan membimbing mereka jika di perangainya tidak setia, hidup rukun dan satu rumah. Demikian hukum Taurat. Marilah kita bersama-sama memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Allah Bapa kami, berilah kami kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 295 ayat 1 dan ayat 2.
Andai ku punya banyak lidah dan punya suara yang besar, akan ku gubah mada indah dan ku menyanyi bergema, memuji kasih Allahku yang dicurahkan padaku. Janganlah diam hai jiwaku, dan kau ragaku bangunlah. Nyatakanlah kegemaranmu atas berkat anugerah, karena selama hidupku akan ku puji Allahku. Marilah kita bersaksi, mengikrarkan pengakuan iman kita bersama jemaat pada segala abad di seluruh dunia ini. Kita ucapkan bersama. Aku percaya kepada Allah Bapa, Anak Dia yang tunggal, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga Bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am. persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari dan hidup yang kekal. Sebagai tambahan berita gereja, diinformasikan kepada seluruh jemaat di sektor 1 sampai dengan sektor 13 bahwa mulai hari ini kita Minggu tanggal 6 Juli 2025 semua anggota jemaat di tiap sektor akan dijadwalkan secara bergiliran untuk terlibat dalam pelayanan ibadah minggu pagi, siang, sore, dan malam. Yang menjadi tugas-tugas sektor adalah penerima tamu sambil membantu membagi tertib acara ibadah. Nomor 2, mengatur tempat duduk jemaat di dalam dan di luar gereja. Nomor 3, membantu mengumpulkan persembahan di luar gedung gereja. Nomor 4, membantu menghitung persembahan setelah ibadah selesai. Untuk hari Minggu ini, anggota jemaat yang bertugas adalah anggota jemaat sektor 1, sektor 2, sektor 3, dan sektor 4. Untuk Minggu tanggal 13 Juli 2025, anggota jemaat yang akan bertugas di ibadah Minggu pagi adalah sektor 5. Ibadah Minggu siang sektor 6, ibadah Minggu sore sektor 7, dan ibadah Minggu malam sektor 8. Demikian seterusnya secara bergiliran setiap minggu. Marilah kita bersama-sama mendukung terlaksananya dengan baik pelayanan setiap sesi ibadah minggu di gereja kita. Begitulah tambahan berita. Untuk mendengarkan firman Tuhan, kita bernyanyi dari
Kidung Jemaat nomor 392 ayat 1 sampai ayat 3. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru, Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Pasrah sempurna, nikmat penuh, suka surgawi melimpahiku. Lagu malaikat amat merdu, kasih dan rahmat besertaku. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku serahkan diri penuh, dalam Tuhanku hatiku teduh, sambil menyongsong kembalinya. Ku diliputi anugerah. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran kita dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Salam. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang kekasih dalam nama Yesus, marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang menjadi santapan rohani buat kita dalam minggu ini, minggu ketiga setelah Trinitatis. Minggu dengan tema menjadi ciptaan baru. Diambil dari kitab Galatia pasal 6 ayat 11 sampai dengan ayat 18. Galatia 6 ayat 11 sampai dengan ayat 18. Demikian firman Tuhan. Peringatan dan salam. Lihatlah bagaimana besarnya huruf-huruf yang kutulis kepadamu dengan tanganku sendiri. Mereka yang secara lahiriah suka menonjolkan diri, merekalah yang berusaha memaksa kamu untuk bersunat hanya dengan maksud supaya mereka tidak dianiaya karena salib Kristus. Sebab mereka yang menyunatkan dirinya pun tidak memelihara hukum Taurat, tetapi mereka menghendaki supaya kamu menyunatkan diri agar mereka dapat bermegah atas keadaanmu yang lahiriah. Tetapi aku sekali-kali tidak mau bermegah selain dalam salib Tuhan kita
Yesus Kristus, sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku dan aku bagi dunia. Sebab bersunat atau tidak bersunat tidak ada artinya, tetapi menjadi ciptaan baru, itulah yang ada artinya. Dan semua orang yang memberi dirinya dipimpin oleh patokan ini, turunlah kiranya damai sejahtera dan rahmat atas mereka dan atas Israel milik Allah. Selanjutnya, janganlah ada orang yang menyusahkan aku, karena pada tubuhku ada tanda-tanda milik Yesus. Kasih karunia Tuhan kita, Yesus Kristus, menyertai roh kamu, saudara-saudara. Amin. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudari yang kekasih dalam nama Yesus, pada Desember 2012 di Spanyol, di daerah Burlada, pernah diadakan satu perlombaan cross country maraton. Ya. Ada yang menarik pada waktu itu. Pelari asal Kenya, Abel Mutai, sudah sangat dekat dengan garis finish. Dia paling depan untuk menjadi juara. Tetapi sesuatu yang aneh terjadi. Persis berapa meter sebelum garis finish, entah karena kebingungan, entah karena dia sudah merasa bahwa dia sudah menyelesaikan pertandingan dan sebagai pemenang, tiba-tiba dia berhenti dan berjalan santai. Pelari asal Spanyol Ivan Fernandez Anaya, pelari yang paling dekat di belakangnya, melihat hal aneh itu. Dia berlari, dia sebenarnya bisa menjadi juara satu meninggalkan Abel Mutai, tapi dengan satu isyarat. Dia mengatakan supaya Abel Mutai berlari. Abel Mutai masih kebingungan. Anaya, Ivan Fernandez Anaya kembali menyentuh tangannya dan memberi syarat, mendorong dia supaya melanjutkan lari itu. Akhirnya Abel Mutai tersadar, dia melanjutkan berlari dan Ivan Fernandez Anaya melambatkan larinya. Sepertinya dia membiarkan Abel Mutai menjadi pemenang. Dan akhirnya benar, pelari asal Kenya Abel Mutai memenangkan pertandingan cross country maraton itu. Ivan Fernandez Anaya menjadi juara 2. Setelah selesai pertandingan, wartawan bertanya kepada Anaya. Wartawan bertanya, "Kenapa kamu melakukan itu?" Ivan Fernandez Anaya menjawab, "Saya punya impian. Kita memiliki dunia yang penuh damai dan saling menolong untuk berhasil," katanya. Wah, luar biasa. "Tetapi kenapa kamu harus memberikan kemenangan kepada pelari Kenya itu? Saya tidak memberikannya. Dia berhak untuk itu. Dialah yang seharusnya mendapatkan kemenangan itu. Dia yang melakukannya. Ya, tetapi kamu kan bisa juara." Lalu Anaya menjawab, "Kemenangan seperti apa yang akan saya dapat? Nilai kemenangan seperti apa yang akan saya banggakan? Kemuliaan seperti apa yang bisa saya dapatkan dengan kemenangan yang tidak seharusnya? Lalu bagaimana ibu saya akan menanggapi kemenanganku?" katanya. Akhirnya wartawan itu pun terdiam. Kemuliaan seperti apa yang akan saya dapatkan dari kemenangan yang tidak seharusnya? Saudara-saudari, Paulus dalam renungan kita pada hari ini memberikan kritikan yang sangat keras
kepada orang-orang yang mencari kemuliaan lahiriah saja. Paulus sedang mengkritik orang-orang yang mencari kemegahan diri sendiri. Dalam surat ini kita bisa melihat pesan itu dengan sangat jelas. Mari kita mulai dari ayat 11. Lihatlah bagaimana besarnya huruf yang kutulis kepadamu dengan tanganku sendiri. Dengan tanganku sendiri. Ini bagian terakhir dari surat Galatia yang menekankan tentang keselamatan oleh karena kasih karunia dan kebebasan yang dimiliki oleh orang-orang Kristen hidup dalam Injil yang menyelamatkan. Dan karena ini adalah bagian terakhir, biasanya bagian terakhir itu sering menjadi tekanan yang sangat penting. Biasanya Paulus menulis suratnya dengan bantuan asistennya, tapi khusus bagian terakhir ini dia ingin menuliskan sendiri, dan dengan bangga dia mengatakan ini hasil tanganku sendiri. Pada waktu itu tentu tidak ada font New Times Roman, ya. Tidak ada font Salibri atau Cambria. Tapi yang mau disampaikan di sini adalah ada tekanan yang khusus yang mau disampaikan oleh Paulus. Paulus mau mengatakan ini bukan hasil copy paste dari Wikipedia, tapi ini tanganku sendiri yang menuliskannya. Jadi ada sesuatu yang istimewa. Apa yang mau disampaikan? Yang pertama dalam ayat 12 sampai dengan ayat 13, bahwa hal-hal lahiriah, kebanggaan akan hal-hal lahiriah, usaha manusia untuk mencari kesenangan secara lahiriah, mencari kehormatan secara lahiriah, itu adalah sesuatu yang kosong. Dalam ayat 12 ini dikatakan mereka yang secara lahiriah suka menonjolkan diri, merekalah yang berusaha memaksa kamu untuk bersunat hanya dengan maksud supaya mereka tidak dianiaya karena salib Kristus. Jadi banyak sekali orang secara sungguh-sungguh hanya mencari sesuatu hal-hal yang menyenangkan secara jasmani. Bahkan lebih jauh dikatakan oleh Paulus bahwa orang-orang yang ada di tengah jemaat Galatia sebahagian memaksa orang-orang non-Yahudi untuk disunat. Tapi sebenarnya yang mereka tekankan hanya tradisi, bukan esensi. Yaitu supaya mereka tidak dianiaya. Jadi pada waktu itu orang-orang Yahudi mencari orang-orang non-Yahudi dan memaksa supaya mereka ikut tradisi, dan kalau tidak mereka akan dianiaya. Jadi salah satu tradisi yang mereka ikuti pada waktu itu, bahwa orang yang mau menjadi Kristen itu adalah harus disunat, karena itu memenuhi hukum Taurat katanya. Tapi bagi Paulus, sunat lahiriah seperti itu tidak ada artinya. Jadi mereka hanya mau mencoba menghindarkan masalah saja. Jadi kekristenan yang seperti ini yang hanya menonjolkan diri dan mencari kenikmatan, mencari hal-hal yang bersifat jasmania, itu masuk ke dalam kenikmatan yang semu. Ya. Dan itulah yang diajarkan oleh guru-guru palsu pada waktu itu. Dan seterusnya dalam 13 dikatakan, sebab mereka yang menyunatkan dirinya pun tidak memelihara hukum Taurat, tetapi mereka menghendaki supaya kamu menyunatkan diri agar mereka dapat bermegah atas keadaanmu yang lahiriah. Jadi apa yang mereka cari hanyalah untuk menyenangkan hati manusia. Apa yang mereka cari adalah supaya nampak dari luar baik-baik saja. Apa yang mereka kejar sebenarnya hanya seremoni, tradisi, tapi kehilangan makna yang sebenarnya. Mereka tidak melakukan hukum Taurat,
seperti yang seharusnya sebenarnya, tapi supaya kelihatan baik-baik saja. Mungkin inilah yang disebut dengan istilah sekarang ini, Instagramable ya. Jadi banyak orang Kristen ini, kita ini hanya mau nampak yang baik-baiknya saja seperti selebriti ya, yang hanya mau menampilkan hal-hal yang menyenangkan saja. Mari kita ingat, kekristenan bukan hanya sekedar hal-hal yang menyenangkan. Kekristenan bukanlah ya menghindari masalah, tetapi kekristenan adalah menghadapi masalah bersama Kristus. Jadi ada satu kelompok yang mencoba mengikuti tradisi lahiriah hanya supaya mereka tidak menghadapi masalah. Lalu ini yang mereka kedepankan, ini yang mereka paksakan. Lalu sebenarnya tujuan mereka juga adalah untuk mencari kehormatan sendiri, mencari kemuliaan sendiri, bukan untuk kemuliaan Tuhan. Sebab mereka pun tidak melakukan hukum Taurat secara sebenarnya. Itu yang dikritik oleh Paulus. Lalu kemudian bagian yang kedua yang mau ditekankan oleh Paulus juga pada ayat 14, yaitu tentang bagaimana seharusnya. Apakah mencari kenikmatan dunia, mencari kemegahan lahiriah? Tapi Paulus menekankan yang sebenarnya adalah dalam 14 dikatakan, tapi aku sekali-kali tidak mau bermegah selain dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus, sebab olehnya dunia telah disalibkan. Jadi Paulus memberikan jawaban yang seharusnya, bahwa setiap orang Kristen, setiap orang yang mengikut Yesus harusnya bukan bermegah kepada hal-hal yang lahiriah, tapi bermegah dalam salib Kristus, dalam penderitaan. Katakan Paulus, bukan berarti kita tidak diberkati oleh Tuhan. Bermegah dalam salib Kristus itu bukan berarti ya kita kemudian memakai salib dari emas ya, membuat tato ya salib, atau menempelkan stiker salib di mobil ya, di pintu-pintu rumah. Sebenarnya tidak sedangkal itu ya. Tapi bermegah dalam salib Kristus seperti yang seharusnya, seperti yang direpresentasikan dari salib itu sendiri, yaitu penebusan, perdamaian, pengampunan, keselamatan, pertobatan, perubahan radikal. Itu yang mau disampaikan oleh Paulus dari apa yang disebut dengan bermegah dalam salib Kristus. Dan dalam ayat seterusnya juga dikatakan ini sangat penting, sebab bersunat atau tidak bersunat tidak ada artinya, tetapi menjadi ciptaan baru itulah yang ada artinya. Menjadi ciptaan baru. Jadi yang sedang ditekankan oleh Paulus bahwa itu tidak ada gunanya, itu adalah sunat lahiriah ya. Sunat lahiriah maksudnya dia melakukan itu hanya secara jasmani. Sebab kalau kita lihat dalam perjanjian lama, kemudian apa yang disebut dengan sunat itu sebenarnya itu soal pembersihan, pengudusan, hidup dalam kekudusan. Itulah makna yang sebenarnya yang harus dikejar. Hidup dalam Roh Kudus yang kemudian melahirkan ciptaan baru. Itulah yang seharusnya menjadi kebanggaan. Jadi kebanggaan orang-orang percaya menurut Paulus adalah dia menjadi ciptaan baru. Dia ada dalam Roh Kudus, dilahirkan kembali menjadi manusia baru. Itu berarti dia berusaha meninggalkan hidup yang lama. Itu berarti dia siap menghadapi penderitaan sekalipun. Tidak mudah putus asa, tidak mudah digoyahkan oleh pelbagai penganiayaan, penderitaan-penderitaan oleh iman yang dihasilkan dari kesetiaan kepada Tuhan. Orang-orang Kristen yang tidak hanya kelihatan baik-baik saja dari luar,
atau menghindari masalah, tidak ingin identitas Kristennya kelihatan, ya. Karena itu Paulus menekankan dalam ayat seterusnya, dia bangga dengan tanda salib yang ada dalam tubuhnya. Tapi sekali lagi ini bukan soal tato atau salib, tapi bekas luka, penyiksaan yang ada dalam tubuhnya. Itu sebagai pengingat bagi dia bahwa dia adalah milik Kristus. Itu sebagai pengingat bagi dia bahwa dia diselamatkan oleh Tuhan. Sama seperti misalnya kalau kita menghadapi kecelakaan lalu ada semacam bekas luka, ini selalu mengingatkan kita, saya diselamatkan oleh Tuhan, saya ditolong oleh Tuhan. Dan itulah kebanggaan dari Rasul Paulus. Dia mengatakan bahwa dia memiliki tanda salib dalam tubuhnya dan dia bermegah di dalam itu, bahwa dia milik Allah. Orang-orang yang hidup turut dengan apa yang disebut dari ciptaan baru tadi dikatakan akan memiliki damai sejahtera, sukacita. Dalam ayat 16 dikatakan semua orang yang memberi dirinya dipimpin oleh patokan ini, turunlah kiranya damai sejahtera dan rahmat atas mereka dan atas Israel milik Allah. Saudara-saudari, mari apa yang hendak disampaikan oleh firman Tuhan ini bagi kita. Yang pertama, sebagai orang-orang Kristen yang berada di tengah-tengah dunia yang penuh dengan pergumulan, yang penuh dengan perjuangan, kita semua adalah orang-orang yang sedang berjuang di tengah-tengah kehidupan kita. Firman Tuhan ini mau menekankan kepada kita, oh, janganlah kita berjuang hanya untuk hal-hal yang bersifat lahiriah saja. Hanya untuk sesuatu yang akan kita tinggalkan atau yang bersifat semu saja. Tapi marilah kita mengejar hal-hal yang sejati di dalam kekekalan. Sesibuk apapun kita, jangan pernah melupakan Tuhan dalam hidup ini. Jangan pernah malu bahwa kita ini adalah orang Kristen. Karena kekristenan kita, karena iman kita, karena kesetiaan kita, lalu kita kemudian menghadapi penderitaan, jangan juga menghindar. Jangan juga kemudian menjadi mengkhianati Tuhan. Sekali lagi, kekristenan bukan tentang menghindari masalah. Tapi kekristenan adalah siap menghadapi masalah bersama Tuhan. Maka dengan kata lain bahwa firman ini juga sedang meneguhkan kita. Sama seperti Paulus yang sekarang dalam saat itu mencoba meneguhkan orang-orang Kristen di jemaat Galatia yang menghadapi tekanan yang sangat berat dalam hidup mereka sebagai orang Kristen. Demikian juga kita pada hari ini. Tuhan sedang mengingatkan kita supaya dalam perjuangan hidup kita jangan mudah putus asa. Jangan karena oleh masalah yang terjadi, kegagalan yang terjadi dalam hidup kita, lalu kemudian kita meninggalkan Tuhan. Tapi melanjutkan hidup ini terus dengan tetap yakin dan percaya bahwa Tuhan akan menyertai kita. Jangan hanya mengejar hal-hal yang bersifat lahiriah, yang kosong, tapi juga mari ingat mencari kerajaan Allah dalam setiap aktivitas hidup kita. Mencari kerajaan Allah itu berarti tetap kuat, teguh, ya. Tidak gampang diluluhlantahkan oleh kesulitan apapun. Saya teringat dengan seorang bapak yang pada tahun 1985 keluar dari kantor perusahaan yang dia bangun sendiri. Ya. Namanya Steve Jobs. Dia membangun perusahaan yang bernama Apple Incorporation. Tentu kita tahu perusahaan ini. Perusahaan teknologi, ya, IT, ya, komputer, kelas atas. Dia dikeluarkan dari perusahaan yang dia bangun sendiri sebenarnya. Dia heran dan dia sangat marah
Karena pada waktu itu setelah dia bangun, yang dimulai dari garasi rumahnya sendiri bersama Steve Wozniak, Apple menjadi lebih besar, lalu kemudian memiliki dewan direksi, ya, sehingga kemudian menjadi kepemilikannya bukan hanya satu atau dua orang saja. Lalu karena perbedaan pendapat dengan dewan direksi yang lainnya, Steve Jobs dikeluarkan dari perusahaan itu. Dia marah. Kenapa ini terjadi? Kenapa saya harus dikeluarkan dari perusahaan yang saya bangun sendiri? Dia putus asa berbulan-bulan lamanya. Tapi setelah berapa bulan, lalu dia kemudian sadar dan dia bangkit. Dia memulai sesuatu yang baru dalam hidupnya. Dia membangun satu perusahaan namanya Next. Ini juga perusahaan komputer yang fokus pada bagian-bagian kelas atas. Dia mulai aktivitasnya. Tidak itu saja, dia membeli studio animasi yang sedang ambruk, namanya Pixar. Inilah yang dia geluti. Dan luar biasa, studio animasi Pixar pada waktu itu yang dia miliki, yang dia usahai kepada waktu itu jadi lebih maju. Pada tahun 1995 Pixar merilis film animasi yang mengubah dunia animasi pada waktu itu. Namanya atau judul filmnya Toy Story. Mungkin kita pernah ya menontonnya. Film animasi yang dikeluarkan oleh studio Pixar membuat Pixar ini menjadi salah satu pelopor studio animasi yang mengubah dunia animasi pada waktu itu. Yang membuat kemudian Walt Disney mengakuisisi, membeli perusahaan ini. Lalu Next, perusahaan yang dia dirikan itu kemudian dia jalankan dan makin berkembang. Lalu Apple pada waktu itu yang sudah mulai turun, melihat sesuatu yang luar biasa dalam perusahaan Next dan membeli perusahaan Next ini, yang membuat Steve Jobs masuk kembali ke perusahaan yang dia dirikan. Dia masuk di Apple, dan apa yang terjadi? Apple kemudian menjadi lebih luar biasa. Setelah itu kemudian Apple kita kenal menghasilkan produksi komputer atau barang teknologi yang bernama iMac, iPod, iPhone, dan iPad. Ya, luar biasa. Steve Jobs pernah menghadapi masalah yang besar, tapi dia bangkit. Dia harus menghadapinya. Dia tidak boleh tenggelam dalam kegagalan itu. Dia kemudian bergerak maju. Suatu ketika di hadapan para mahasiswa di Universitas Stanford, dia mengatakan ini. Terkadang hidup ini sepertinya menghantamkan batu bata ke kepala kita. Itu dia katakan. Dan itu sangat menyakitkan. Tapi saya terus bertahan. Satu-satunya yang dapat membuat saya bertahan dalam hidup ini, dalam pekerjaan ini adalah karena saya mencintai pekerjaan saya. Saudara-saudari yang kekasih dalam nama Yesus, perjalanan hidup kita juga seperti itu. Memang kita tidak perlu menghindari masalah, tapi kita juga tidak boleh mencari-cari masalah, kan begitu ya. Tapi kekristenan itu adalah siap menghadapi masalah. Harus siap. Tunjukkan identitasmu. Perlihatkan siapa dirimu. Dan dengan itu sebenarnya kita akan terus maju. Yang kemudian kedua, firman Tuhan ini mengingatkan kita bahwa kita ini adalah ciptaan baru. Itu sama seperti misalnya kita memiliki Windows 98, kita mengupgrade menjadi Windows berapa yang terakhir ini? Sudah ada 10, 11 ya. Dan kalau tidak, sistem operasi
rohani kita akan lemot. Atau HP Android, ya. Android juga harus ditingkatkan, kan seperti itu ya. Sistem operasi hidup kita akan lemot kalau sistem operasi dosa yang terus kita pakai dalam hidup ini. Kita harus memakai sistem operasi Roh Kudus. Dan itulah yang menghasilkan ciptaan baru. Kita sebagai ciptaan baru. Memang tubuh kita ini masih tubuh yang seperti ini, tapi kita di-upgrade. Kita memiliki sesuatu yang baru. Kita memiliki perspektif baru dalam hidup ini. Itu harus terus kita jalankan. Dan dengan itu kemudian kita akan melihat bagaimana damai sejahtera, sukacita ada dalam hidup kita. Damai sejahtera dan sukacita bukan berarti tidak ada masalah, tidak ada perjuangan, tidak ada kegagalan. Tapi damai sejahtera, sukacita itu ada terus walaupun kita menghadapi semuanya itu. Karena kita tahu bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Kita ini adalah milik Tuhan dan sebagai pemilik kita tahu Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas berkat firman-Mu bagi kami pada hari ini. Engkau mengingatkan kami bahwa kami ini adalah milik Tuhan. Supaya kami tidak hanya mencari hal-hal yang lahiriah saja. Memegahkan diri untuk hal-hal yang lahiriah saja. Untuk mencari kemuliaan yang bersifat semu saja. Tetapi supaya kami mencari hal yang sejati, yang kekal dalam Tuhan. Supaya kami siap menghadapi segala apapun yang terjadi dalam hidup kami. Karena kami percaya Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua. Dan biarlah Roh Kudus tetap bekerja dalam hidup kami. Sehingga kami sungguh-sungguh tetap menjadi milik Tuhan. Dan menjadi sesuatu yang baru, ciptaan baru. Sehingga menghadapi hidup ini, menjalani hidup ini dengan nilai-nilai hidup yang kekal. Berkati kami, berkati anak-anak kami semuanya. Jadilah kehendak-Mu atas kami. Dalam nama Yesus. Amin. Mari kita bernyanyi. Dulu ku tertindih dosa.
kita mempersiapkan hati kita memberi persembahan pada Tuhan dengan mendengarkan firman Tuhan dari Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Amin. Kita memberikan persembahan kita. Dalam kerendahan hati dan hati yang sujud menyembah Tuhan, marilah kita mempersembahkan persembahan kita ke hadapan-Nya. Ya Allah, Bapa kami yang ada di sorga, kami mengaku dengan setulus hati, Engkaulah sumber segala berkat dan karunia dalam hidup kami. Di sini kami mempersembahkan kurban syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu, berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan dan pelayanan jemaat-Mu ini. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu, dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu, kasih, keadilan, damai sejahtera dan sukacita. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Ya Bapa, terima kasih yang sudi Kau memberi kepada ciptaan berkat dan
Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Jemaat Tuhan, pulanglah dalam damai, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.